Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa melanjutkan pelajaran PAI meskipun dalam pelajaran kali ini kita harus belajar online, dan semoga nanti apapun yang kalian simak dalam video ini nanti akan bermanfaat dan menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat bagi kalian semuanya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Yang kita bahas adalah kemarin, yaitu tentang mempelajari atau iman kepada Allah. Salah satunya yaitu mengimani kitab-kitabnya. Kitabnya Allah itu banyak sekali. Kemarin ada yang berupa kitab, ada wahyu Allah yang diturunkan yang merupakan suhuf. Nah, kemarin yang kita bahas adalah yaitu kitab Taurat, yaitu kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dan sekarang yang kita bahas adalah kitab Zabur. Zabur kalau di buku ini itu berarti menulis. Nih, akan baca di sini ada beberapa arti atau asal dari kata Zabur. Jadi menulis. Dan ada lain yaitu apa? Kalau dalam bahasa Ibrani itu ada itu bahasa Ibrani, Zabur berasal dari kata zimro yang berarti lagu atau musik. Nah, itu yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang isinya itu menerangkan tentang apa? Itu ada 5: nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan atau syair. Jadi beberapa syair. Karena apa? Nabi Daud itu dikaruniai atau keistimewaannya suara Nabi. Salah satu dari keistimewaan Nabi Daud itu apa? Diberi suara yang merdu. Makanya siapa saja kalian kalau ingin suaranya seperti Nabi Daud, itu kalau di pondok dulu disuruh untuk berpuasa Daud. Puasa Daud itu gimana? Itu adalah syariat puasa, syariat dari Nabi Daud. Contoh, kalau Senin puasa, nanti Selasa tidak boleh puasa, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak puasa. Jadi 3 kali. Jadi tidak setiap hari, tapi 1 hari puasa, 2 tidak puasa, 1 hari puasa. Itu namanya puasa Daud. Kalau Nabi Muhammad yang disyaratkan adalah, yang diwajibkan itu adalah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Jadi ini ada beberapa isi dari kitab apa tadi? Kitab Zabur dari Nabi Daud alaihissalam. Terus yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana semuanya itu kitab-kitab Allah mengajarkan beberapa perintah-perintah Allah yang di situ dilewatkan oleh nabi-nabinya. Dalam kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau berikutnya.
Ini dalam surat Al-Hadid diterangkan, "Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah." Ya. Nah, perbedaan atau kesamaan dari kitab Taurat dan Injil yang sekarang ini itu memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah Nabi Isa, dan kitab ini ditulis menurut versi penulisnya. Jadi kalau sekarang ini bukan orisinil wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa atau Nabi Daud atau Nabi Musa. Kalau Taurat Injil sekarang ini bukan orisinil tapi menurut penulisnya. Siapa saja? Ini ada beberapa tulisan. Ini ada tulisan, teman baca sendiri. Beda kalau Al-Quran masih orisinil dari wahyu Allah dititipkan kepada Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad. Sampai sekarang Al-Quran masih orisinil. Tapi kalau selain Al-Quran, saya 100% menjamin tidak orisinil. Terus yang kita bahas sekarang yang keempat, kitab, yaitu apa? Al-Quran, yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran itu diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nomor cantik ya, 22. Dan Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat. Dan kalau sampeyan pengen hitung, kita kayak disini sampai hitung dulu. Itu huruf dari Al-Quran itu ada 325.345. Itu huruf Quran nih. Nah, misalnya sampean hitung dhewe nek gak percaya. Aku wis alat cukup baik. Dan wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Terus intisari dari Al-Quran itu apa? Itu dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Di situ apa? Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu merupakan barometer atau petunjuk bagi kita supaya dalam perjalanan di dunia ini kita tidak tersesat, yaitu apa? Kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran itu masih mujmal, masih unggul. Nanti kalau ingin terperinci, nanti ada di kitab-kitab kita para ulama. Kalau membahas fikih, nanti bisa kalian belajar Fathul Qorib, atau nanti yang kitab kecil itu Mabadi Fikih. Kalau nanti pembahasannya tentang yaitu cari di kitab atau di tafsirnya, jangan ditafsir sendiri, karena orang sekarang banyak yang keliru. Kurang nafsiri, baru pada pengen mangan gedar, kuwi kudu diojahi dhisik. Pengen mangan tegar, kudu diojahi dhisik.
ojo dipangan tak sepet-sepete kok sampai Al-Quran. Nek pengen memahami Al-Quran harus dengan alatnya, tafsir dengan kitab lain yang mendukung pada Al-Quran. Kalau ilmu Al-Quran gak usah meneliti, ojo langsung kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Malah ada beberapa dai yang keliru, akhirnya apa, menyesatkan umat. Kita wis pokoknya melok ulama salaf kalau kiai enak karo kok kiai ojo karo Al-Quran kok kiai ojo seperangkat dari Al-Quran. Terus isi Al-Quran, isi pokok dari Al-Quran yang pertama menerangkan akidah. Akidah berarti keimanan kita pada Allah, kepada malaikat, kepercayaan lah, ini kepercayaan. Contoh dalam surat Qul huwallahu ahad itu berarti menerangkan akidah. Qul huwallahu ahad itu menerangkan disuruh apa, mengucapkan akidah bahwa Allah satu. Terus ada ibadah akhlak seorang hamba kepada kholik, kepada Allah, kepada sesama manusia. Ini akhlak contoh seperti halnya kisah dari yang dipetik dari surat Al-Quran. Itu ada surat Al-Luqman, itu membahas akhlak kita kepada orang tua. Itu ada sampai baca muamalah, jual beli dan lain-lainnya, kisah atau cerita-cerita dari Nabi Rasul itu ada di dalam Al-Quran. Terus semangat mengembangkan ilmu pengetahuan itu juga ada di Al-Quran, jangan baca. Jadi nek iso maca Al-Quran ki ya diangen-angen sak maknane, iso dadi tombonge tombong ati. Nah itu apa tentang pembahasan kita dalam mengimani kitab-kitab Allah. Semoga kalian bisa memahaminya dan mengamalkan apa yang sudah kita terangkan tadi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.